dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Kayaknya pernah dibahas dulu ya, mengapa kita di Katolik ada pengakuan dosa. Itu dasarnya dari Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu gitu ya. Oh Jadi dari iya. Alkitab, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah, jadi sebetulnya begini Pak, kita lihat secara psikologis dulu ya, secara psikologis dulu. Banyak orang-orang, dia tidak bisa merdeka karena dia nggak bisa melakukan pengakuan Pak. Dia ingin cerita satu, dia punya rahasia hidupnya dia yang kelam, yang dia ingin ceritakan ke seseorang yang nggak tahu kemana siapa. Dia sudah cerita kepada Tuhan, tapi dia merasa belum beres. Karena dia merasa menanggung beban itu, Pak. Nah, itu mungkin Dr. Vivina, psikolog kita ya, sering tahu. Makanya butuh para psikolog atau psikiater ini untuk menampung, ya, untuk menampung beban itu. Dia cerita kemudian. Waktu udah cerita, Pak, itu rasanya lega sekali, Pak. Nah, itu salah satu faktor, namanya pengakuan dosa. Jadi lega sekali, Pak, setelah dia cerita itu, Pak. Apa yang itu dimaksud mengaku dosa. Kenapa? Karena dia ingin melakukan pengakuan, tapi kepada siapa? Dia tidak bisa memvisualisasikan Allah yang tidak kelihatan itu. Nah, sehingga dari gereja Katolik itu kan paling jago memvisualisasikan yang tidak kelihatan itu dengan simbol, dengan ritual, dengan apa segala macam. Dan sebetulnya kita harus bisa terima bahwa di masyarakat pagan, gereja Katolik berjasa sekali memperkenalkan Yesus loh kepada masyarakat pagan. Gereja Katolik itu yang paling banyak berjasa melakukan kontekstualisasi pertama kali loh kepada dunia. Nah, tetapi kemudian ya kebablasan ya, namanya orang kan selalu kebablasan, tergantung pemimpinnya kan itu kan, bukan Katolik yang salah, pemimpinnya yang salah, ya kan. Jadi makanya Paus Francis kan mengembalikan, ya berusaha keras, itu tugas berat Paus Francis, dicinta dan dibenci itu ya. Tetapi pengakuan dosa itu dimaksud adalah seperti itu Pak, yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa melepaskan beban yang ganjel di ini, Pak. Nah, pengakuan dosa yang kedua itu artinya ketika kita bersalah, misalnya saya menyakiti Pak Malaikat ini ya, terus saya ngobrol-ngobrol. Terus saya malamnya ingat, wah itu jadi kepikiran, apalagi itu teman Pak Malaikat itu sampai sakit. Saya itu pernah nyakiti sahabat saya, Pak, sampai mati saya nggak tahu loh, Pak. Saya tahu dia sudah meninggal, Pak. Waduh, saya telepon ibunya, saya telepon istrinya, Pak. Wah, saya minta ampun sampai saya nangis itu, Pak. Saya sakiti dia begitu rupa ya, Pak. Itu sahabat baik, Pak. Sahabat baik sekali, Pak. Dan anak ini dulu binaan saya, yang ngajarin main musik saya, Pak. Yang saya ngajarin main musik dari kecil, dan dia ceritanya itu waktu masih remaja kami itu, dia begitu kagum lah dengan saya. Akhirnya dia sakit hati sama saya. Sakit hatinya dia pun masih dia mengatakan hal yang baik tentang saya. Dia bernubuat, apa yang saya lakukan ini, itu salah satu hasil nubuatannya dia juga. Tenang nih kok Paul, aku lihat, manggilnya Oh ya, aku akan begini. Semua nubuatannya baik semua. Apa yang dia ngomong, itu persis sekali saya lakukan satu persatu ini Pak. Persis, padahal dia nggak tahu nubuatannya pendeta besar yang lain ya, saya nggak pernah cerita sama dia, tapi dia cerita detail dari nubuatannya si pendeta besar ini. Dia ini cuman orang apa sih itu ya, tapi yang dia nubuatkan terjadi semua detail. Apa yang kita lakukan diakonia, terus kita kelas-kelas evangelis, apologetik, apostoliknya ini kelas Ibrani, itu semua ya termasuk itu tadi saya tiba-tiba jadi mendadak tenar viral itu kan, itu dia sudah nubuatin semua itu Pak. Dan saya sakiti dia. Wah, itu gimana coba? Mau ngaku dosanya gimana? Dia sudah mati, Pak. Kali saya telepon mamahnya, Pak. Saya telepon mamanya, saya minta ampun. Saya telepon sama istrinya. Itu mengaku dosa juga kan? Hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Nah, itu juga. Jadi dua hal itu. Saya memahami ini dua hal itu tadi. Tetapi masalahnya di gereja Katolik akhirnya jadi latah, Pak. Kalau lihat nonton filmnya Godfather-nya Al Pacino itu, saya
merasakan sekali Pak gunanya pengakuan dosa itu. Coba si Al Pacino ini kan kejam sekali kan, si Godfather ini kan. Di hari tuanya dia, si kardinalnya ini kan sering dibayarin lah, sering sering disumbang lah sama si Al Pacino ini, sama si Godfather-nya. Tapi si kardinalnya ini baik, jadi yang mau calon uskup lah ceritanya kan. Terus dia ngomong sama si Godfather-nya ini, kamu ini harus ini. Aku nggak bisa. Ya kamu coba. Akhirnya di taman dia ngaku dosa, Pak. Wah, saya waktu dia dengarkan dia ngaku dosa itu, saya ingat, oh, saya kebuka, Pak. Baru ngerti itu namanya pengakuan dosa di gereja Katolik maksudnya seperti apa, Pak. Dan gunanya itu ternyata berdampak, Pak, untuk kasus-kasus yang udah kayak si Godfather ini kan, aku membunuh orang. Dia nggak bisa cerita semua detail kan, tentu saja kan. Tetapi secara garis besar dia cerita. Dan saya baru ngerti, ini gunanya, wah dia ngelapin kelepasan sampai dia nangis, kemudian bilang dosamu diampuni. Karena kan seorang imam punya otoritas. Kepada siapa dosanya diampuni, maka dosanya akan diampuni, gitu kan. Maka si imam ini mengampuni, dosamu diampuni. Jadi salah satu gunanya adalah itu. Namun kemudian jadi latah itu ya sama di gereja karismatik, Pentakosta di GKI sama ada jadi latah, Pak. Banyak yang jadi latah, bahasa roh apa jadi latah. Termasuk pengakuan dosa ini akhirnya jadi biasa. Nah itu yang bahaya Pak, yang jadi biasa itu yang kemudian cuma jadi aktivitas sehari-hari, malah pengakuan dosa ini cuma buat ajang apa ya? Bukan sesuatu yang sakral lagi, tetapi menjadi ajang bercandaan ya Pak. Iya. Tapi ya Pak, saya waktu saya lupa ya 2012 atau 2013. Saya itu lagi putus asanya hidup saya itu, Pak. Saya sampai ini ya pergi ke laut buat nabur kembang. Wah, pokoknya saya udah klinik-klinik, Pak, udah edan-edan, Pak, udah mulai tinggalkan Tuhan begitu ya. Terus waktu di tengah laut itu tiba-tiba ada suara Pak audible, Pak. Kamu mengaku dosa. Saya bingung, kita kan orang Pentakosta karismatik nggak ada ritual pengakuan dosa. Kamu ngaku dosa. Terus saya pikir dari siapa itu kan, saya tanya nelayan, kenapa Pak? Saya tanya sama nelayannya itu kan, sama tukang perahunya, kenapa Pak? Hah? Bingung. Loh, saya kaget. Wah ini benar-benar, saya kan sering dengar audible gitu dari SMA kan. Loh, Pak, balik Pak langsung Pak. Selesai bunganya tak kabur semua ke laut, cepat balik jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi, saya langsung pergi ke gereja. Siapa? Ke gereja mana yang bikin pengakuan dosa? Lalu saya ke gereja Katolik Pak. Tak penek itu Pak. Pagernya gereja Katolik tak penek Pak. Wah, sampai dikira maling sama satpamnya. Saya naik itu, Pak. Akhirnya saya tungguin. Nah, akhirnya saya tungguin sampai pagi, si Romonya datang, saya datang ngaku dosa sama Romo. Itu memang rasanya luar biasa sekali, Pak. Plong itu, Pak. Terus saya ngaku dosa, Pak. Saya berzina, saya melakukan pengkhianatan, tak ceritain semua, Pak, sama si Romo ini. Memang itu plong, Pak, rasanya, Pak. Ada beban yang terlepas karena memang kita ada hidup beban. Nah, itulah gunanya konselor kan. Sebetulnya kalau di gereja Pentakosta karismatik dan gereja Protestan itu ada namanya konselor. Nah, disitulah sebetulnya itulah pengakuan dosa ketika dia cerita semua satu-satu. Terus kita ngobrol-ngobrol, yuk kita doain. Nah, salah satunya itu, Pak. Tetapi, nah itu tadi, Pak, di gereja Katolik dan di beberapa, ini ada jadi latah, Pak. Itu yang saya sangat sayangkan. Mungkin karena nggak diajarkan juga bisa. Tapi apakah selalu jadi latah? Nggak juga. Yang masih berjalan semestinya masih ada. Kalau di gereja Pentakosta karismatik, konseling, akhirnya ditidurin sama pendetanya si perempuan yang konseling ini kurang ajar. Oh serius Pak, banyak Pak. Bukan rahasia umum lagi Pak. Makanya konseling itu jangan laki-laki perempuan. Tapi sekarang repot Pak. Bukan laki-laki perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nggak taunya hombreng. Repot sama pusingnya.